Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi hari ini kita bertemu melalui media online menggunakan aplikasi Google Meet, bersilaturahim dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh mata pelajaran bahasa Arab kelas 11. Alhamdulillah kita bersyukur sampai hari ini masih diberi kesempatan oleh Allah, kesehatan menjalankan tugas, kesempatan melaksanakan ibadah dalam keadaan sehat walafiat. Kita berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala selalu dijauhkan dari penyakit dan wabah, serta kita mendoakan kepada saudara-saudara kita yang sedang menjalani isolasi, yang sedang menjalani perawatan kesehatan karena terpapar COVID-19. Mudah-mudahan keluarga, saudara, teman segera mendapatkan kesehatannya kembali. Amin Allahumma amin. Anak-anak, pada semester kali ini kita akan belajar tentang bahasa Arab. Sering sekali saya itu ketika ketemu sama dosen, ketemu sama pelatih, mesti ditegur. Guru bahasa Arab ngomongnya bahasa Indonesia. Harusnya ngomongnya pakai bahasa Arab. Idealnya, tapi tidak apa-apa lah, karena kita yakin dan kita tahu bahwa kita orang Indonesia, kita lahir di Indonesia, tentu sangat sulit untuk menguasai bahasa asing. Bahkan orang Jawa saja tidak bisa bahasa Jawa, tidak bisa nulis aksara Jawa. Ini kan luar biasa ya. Apa meneh kon ngomong bahasa Arab, nulis Arab. Aduh sisan nggone Arab iku. 9 jam, 9 jam naik pesawat. Coba kalau jalan kaki, berapa tahun kamu bisa sampai ke Arab? Oleh karena itu, saya tidak memaksakan diri untuk ngomong bahasa Arab, karena saya juga masih belajar bahasa Arab. Semuanya belajar dan kita belajar bahasa Arab. Memang ada satu hadis Nabi, entah itu sahih atau hasan atau yang lain, mengatakan begini: Al-Arabiyatu lughatu ahlul jannah. Al-Arabiyatu lughatul Quran. Al-Arabiyatu lughatul Islam. Artinya, bahasa Arab itu bahasanya orang surga. Nanti di surga itu pakai bahasa Arab. Saya percaya besok langsung bisa bahasa Arab semua di sana. Nggak usah khawatir, nggak usah takut. Pak, besok saya di surga enggak? Karena saya nggak bisa bahasa Arab. Insya Allah bisa nanti di surga. Kok bisa Pak? Silahkan coba dulu sekarang. Kita belajar sekarang. Mudah-mudahan nanti di sana itu lebih lancar lagi dan lebih baik lagi. Al-Arabiyatu lughatu ahlul Quran. Bahasa Arab adalah bahasanya orang-orang yang belajar Al-Quran, karena Al-Quran itu diturunkan bilughatin Arabiyyin, dengan bahasa Arab. Kenapa Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab? Tentu Allah punya tujuan, tentu Allah punya maksud. Limaza unzilal Quran bil Arabiyyah. Kenapa Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab? Bagi orang-orang Islam yang akan melaksanakan ibadah haji sebagai rukun yang kelima, mau tidak mau orang-orang Islam harus datang ke Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah haji di Masjidil Haram.
dan di Madinah Al-Munawwarah. Mau tidak mau, semua orang Islam harus datang ke sana. Harus berbahasa Arab kalau ingin berbicara dengan orang Arab. Minimal kalau tersesat ya misalnya, kalau tersesat di jalan misalnya, bisa ngomong. Kalau mau beli sesuatu bisa ngomong. Mahada. Oke ya, gampang toh? Mahada. Ya yuk. Apa artinya? Mahada. Ya yuk. Apa artinya? Mahada. Asfi. Artinya mahada. Ini siapa, Pak? Oke, Ahsan. Mahada, ini siapa? Oke. Kalau ini apa? Bahasa Arabnya apa, Ahsan? Ini apa? Siapa bisa jawab? Bahasa Arabnya ini apa? Mahada. Mahada. Berarti Ahsan tadi ngawur ya, mosok mahada kok ini siapa? Sing bener, ini apa? Mahada. Contoh misalnya saya menunjukkan ini. Mahada, Mas Rifa, anti ta'rif hada? Nopo niku? Nopo bahasa Arab ini Pak? Ini namanya Fakroh. Oh, hadza Faro. Oke. Unzur ila hada. Ayo. Mahada. Oke, seperti itu. Jadi bahasa Arab yang paling sederhana, bahasa Arab yang paling mudah kita kita gunakan, kita kuasai dari yang paling sederhana. Misalnya tadi itu. Mahada? Mas Rifa? Ta'rif hada? Kitabul Fikih. Kitabul Fikih. Sahih. Oke. Min aina apa artinya? Dari mana? Dari mana? Sip. Mahada. Anti ta'rif mahada? Ashfi? Aila? Tafadhal. Ajib. Jawab pertanyaan saya. Mahada? Mas Rifa? You know? Nopo Pak? Masa tiap hari kamu genggam loh, tiap hari kamu genggam, kamu bawa kemana-mana, kamu tidak tahu mahada. Bil Arabiyah. Nopo Pak? Telepon Pak. Hada. Apa hadihi ya? Kalau perempuan pakai hada apa hadihi? Perempuan hadihi. Hadihi. Hah? Asfi? Silakan, mau jawab? Telepon. Ya, apa? Handphone. Hatif. Hah? Hatif. Hatif. Hatif.
Hadza hatif. Ini telepon. Hadza hatif. Sahih, Asfi. Baik. Pada pelajaran bahasa Arab, saya akan tunjukkan pelajaran kita. Perlu saya tampilkan supaya kalian bisa melihat. Nah, nampak di layar kalian ya? Nampak tidak? Nampak. Oke. Yang pertama, kita akan membahas at-tasawwuk. At-tasawwuk. Coba diikuti. At-tasawwuk. At-tasawwuk. Semuanya. At-tasawwuk. At-tasawwuk. Saya Asfi. At-tasawwuk. Mas Rifah, At-tasawwuk. ada yang tahu artinya apa? Ayo, siapa tahu artinya? At-tasawwuk. At-tasawwuk itu dari kata sin, wawu, kof. Dari kata sin, wawu, kof. Kalau dibaca Pasar. sukun, apa artinya? Pasar. Pasar, oke. Dari kata sukun diubah menjadi tasawwuk. Itu punya makna, punya arti. Punya arti berupa aktivitasnya. Aktivitas di pasar. Apa? Aktivitas di pasar. At-tasawwuk. Belanja. Belanja. Bahasa modernnya, bahasa kerennya apa? Shopping. Iya. Shopping. Belanja. Itu yang pertama. Jadi nggak usah heran, nggak usah takut. Oh, at-tasawwuk itu ternyata dari kata sin, wawu, kof ditambah alif, lam, ta yang menunjukkan pada aktivitasnya. Namanya at-tasawwuk jadinya. Kalau diartikan adalah shopping, belanja. Sekarang sudah ada at-tasawwuk online. Apa artinya? Belanja Belanja online. Belanja online. Pernah kamu belanja online? Pernah. Pernah. Mudah apa sulit? Mudah. Sangat mudah. Bahkan ketagihan ya. Pengen Iya. terus belanja, pengen belanja, nggak ngerti ini begitu datang barangnya, uangnya nggak ada. Karena saking semangatnya belanja. Ya. At-tasawwuk. Baik. At-tasawwuk. Apa tadi artinya tasawwuk? Belanja. Oke. Oh. Nampak enggak sekarang? Iya. Apa itu? Apa sih itu kaget? Ini di pasar apa di ini di pasar gambar seperti ini di pasar apa di apa di Swalayan. ruko apa di swalayan? Swalayan. Swalayan. Pasar modern apa tradisional? Modern. Modern. Iya, udah nampak kelihatan. Nah, kita nanti akan
mulai pelajaran yang pertama adalah al-qiraah tentang at-tasawwuk. Materi yang pertama al-mujamma' at-tijari. Al-mujamma' at-tijari itu artinya kumpulan pedagang dalam satu tempat. Dalam satu tempat itu ada banyak pedagang yang bergabung dalam satu wadah pasar besar, namanya supermarket. Supermarket. Market. Ya, supermarket atau hipermarket. Nah, sekarang ada hiper. Dulu super, sekarang hiper. Kalau hiper itu bisa dianggap lebih lengkap. Ada sarana wahana hiburannya, ada sarana kesehatannya, dan ada sarana refreshingnya. Namanya hipermarket. Tidak hanya super. Nah, perlu kalian ketahui, dalam pelajaran bahasa Arab itu ada 4 kemampuan yang harus kalian siapkan. Nggak usah sulit-sulit lah, nggak usah berat-berat. Saya ingin yang ringan-ringan saja. Yang pertama adalah, ya, perlu saya jelaskan. Ini kelihatan ya? Iya. Tahapan pembelajaran. Yang pertama adalah qiraah. Membaca. Saya ingin mendengar langsung suara kalian membaca. Nanti kalian baca teks, ya. Kalian baca teks qiraah yang ada. Baca saja, baca, bukan yang lain, membaca. Jadi materi ini, tadi mana materinya ini? Nah, materi ini kamu baca. Al-Qiraah, tahu judulnya? Judulnya Al-Qiraah. Ini adalah membaca. Contoh seperti ini. Al-mujamma'u at-tijari makanun tuba'u fihil hajatul yaumiyah. Makanuhu nazifun wa jamilun. Wa fihi aksama muta'addidah. Wahya kismul hadarawati wa kismul ma'kulati wa kismul malabisi wal muamalati fihi la tahtaju ilal muqabalati bainal mushtari wal ba'i. Membaca. Jadi tugas kalian yang pertama adalah membaca. Pak, nggak ada harokatnya. Ya, memang ada yang tidak ada yang ada. Tidak apa-apa, pokoknya kamu baca saja. Saya tidak menilai benar salahnya. Nggak usah khawatir. Kamu hanya baca saja, tidak usah khawatir benar salahnya. Mau waca al-mujamma'a at-tijariyah makanan, pokoknya maca. Al-mujamma'i boleh. Itu yang pertama. Saya mewajibkan untuk membaca. Salah atau benar itu urusan nanti. Yang pertama membaca. Kemudian yang kedua, ya, adalah kitabah. Ingat, kitabah. Kitabah itu artinya menulis. Jadi setelah kalian membaca, ini materi sudah dibaca, kemudian kalian tulis di buku, di kertas. Buku tulis kalian. Tiru tulisannya. Wes, pokoknya niru tulisan iki. Kayak piye bentuke. Tulis saja. Apik dan tidak, baik dan jelek, itu tidak menjadi ukuran saya. Yang menjadi ukuran saya adalah kepatuhan, ketaatan dan kedisiplinan kalian. Kitabah. Yang ketiga adalah tarjamah, ya. Tarjamah. Tarjamah itu artinya mengartikan, mengalih bahasa. Mengalih bahasa dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Tidak usah khawatir, nanti saya akan pandu, saya akan dampingi, saya akan terjemahkan. Tidak usah khawatir.
Kamu ikuti saja, kamu tinggal menyalin saja. Kamu yang tinggal menyalin saja. Kemudian teks yang ini tadi kamu terjemahkan. Tulis terjemahnya yang saya berikan di buku tulis. Lalu yang keempat adalah insya. Nah, ini insya atau mencipta. Apa itu mencipta? Mencipta itu gini loh. Kan nanti di pelajaran ini ada ini loh. Ada semacam ini. Namanya mencipta itu ini. Sebentar. Mencipta. Nah, ini mencipta. Sebentar. Mana ini mencipta? Oke. Mencipta artinya membuat kalimat baru. Diperintahkan di sini ada kata ai dihubungkan dengan khidmah menjadi ai khidmah. Menjadi seperti ini. Marhaban ayu khidmah. Tulis di sini. Nah, menulis kalimat baru yang disusun dari kata yang ada itu namanya mencipta atau insya. Gampang toh? Tidak sulit. Pak, gak ngerti arti ini. Allah angger gabung-gabung kira gak apa-apa ya. Pokoknya asal digabungkan saja. Saya tidak ingin mempersulit, yang mudah saja. Itu 4 aspek ya. Ini 4 aspek yang harus kita lakukan dalam pembelajaran bahasa Arab. Jadi 4 aspek ini, yang pertama qiraah adalah membaca, kemudian kitabah menulis, tarjamah mengartikan, kemudian insya mencipta. Ini saja tugas kita. Tugas kalian ini saja dalam pembelajaran bahasa Arab. Kemudian mana tadi? Nah, ini ya. Bab 1 ini kita mulai minggu depan. Ya, bab 1 ini kita mulai minggu depan. Hari ini saya akan memberi penjelasan teknis saja yang harus kalian pedomani, yang harus kalian ikuti supaya pembelajarannya dapat berjalan dengan baik dan semuanya bisa mengikuti dengan baik. Oleh karena itu 4 bab ya, bab 1, bab 2, bab 3. Ada 3 bab. Nanti bab 1 ini kita akan selesaikan sampai bulan Agustus, bab 1. Sampai bulan Agustus, bab 1. Kemudian bab 2-nya ini September sama Oktober. Bab 3-nya Oktober dan November. Kemudian di bulan Desember nanti sudah ada penilaian akhir semester. Jadi 3 bab ini kita bahas selama 5 bulan masing-masing. Bab 1 ini Juli Agustus, pertengahan Agustus. Kemudian Agustus akhir sampai September itu setengah lagi, awal bab 2. Kemudian September Oktober bab 2 bagian akhir, November bab 3, sehingga kita selesai 3 bab. Pokoknya kalian itu disiplin sajalah ya, disiplin saja. Biar tidak menyulitkan, itu kalian disiplin saja gitu, biar tidak menyulitkan. Kemudian setiap pembelajaran itu ada daftar hadir. Daftar hadir ya. Daftar hadir seperti ini. Daftar hadir ini harus dilakukan setiap pembelajaran. Selama pembelajaran dan setelah pembelajaran. Sebagai bukti keikutsertaan dan kehadiran kalian dalam pelajaran, maka harus mengisi daftar hadir online. Ini online ya. Jadi kamu sendiri yang mengisi absennya, bukan saya. Saya manut sajalah.
Saya manut, kamu absen jam berapa, mau absen monggo, tidak absen ya monggo. Tapi saya berharap kalian disiplin, taat, karena saya tidak ingin kamu menjadi malas karena terbawa sikap, terbawa nafsu, kemudian tidak mau aktif. Jadi saya ingin kamu tetap istiqomah. Absen ini dilakukan setiap hari dengan cara mengklik huruf tulisan yang warna biru ini. Ini diklik saja, tinggal diklik. Nah, nanti akan muncul menu absennya. Lah, sudah hadir, sudah kelihatan ya? Sudah kelihatan. Daftar hadir kelas 11 IPS 1. Kalau sudah muncul seperti ini, tinggal kamu klik isikan di email. Email yang aktif ya. Contoh email saya ini sudah terekam di sini, tinggal saya klik saja. Nah, sudah terisi emailnya masing-masing. Kemudian geser ke bawah, ada nama lengkap. Nama lengkap diisi, nama kalian. Tinggal pilih nama. Oh, sudah ada namanya. Ini nama-namanya. Mudah-mudahan sudah sesuai. Sudah sesuai ya? Wafa Ulfatun Nazifa M. Rifki Rahmat. Ini betul kelas 11 IPS 1 ini. Kayaknya kok bukan, Pak. Bukan ya? Oke, kalau bukan nanti saya saya edit lagi. Ini ya, saya kok tidak ada nama-nama tadi saya sebut, saya pikir juga gitu. Oke. Ini PS1 ya, bener ya? Ini PS2, Pak. Oh, alay PS2 makanya salah. Oke. Saya ganti, saya buka yang IPS 2. Oke, IPS 2 loh, salah ngeklik tadi. Oke, IPS 2 saya klik IPS 2. Nah, ini IPS 2, email sama, masukkan emailnya, kemudian nama lengkap. Lah ini, Mas Rifah Mazruatul Uluma. Terus tadi ada Asfi, Ahsanuddin, ada ya Dia Ayu, ada Cassandra. Oke, ini sudah betul namanya. IPS 2, pilih namanya, misalnya saya pilih siapa? Dia Ayu misalnya. Kemudian masukkan nomor induk siswa di kartu pelajar kalian. Atau di rapot. Biasanya di rapot ada itu di identitas. Tuliskan nomor induk siswa 6789 misalnya. Tuliskan. Kelas pilih IPS 2. Kelas pilih IPS 2. Kemudian tanggal. Masukkan tanggal hari ini. Ada kotak di sini, tinggal klik. Nah, sekarang tanggal 15. Klik tanggal 15. Kalau nanti ini tidak muncul, tidak bisa diklik, isikan manual saja ya. Diisi tanggal 20 misalnya. Oh, ini tanggal 15, diganti tanggal 15 bulan 07 tahun 2021. Tinggal diisi. Kalau sudah diisi semua, ini wajib diisi, tinggal klik berikutnya. Nah, di dalam lampiran kedua, halaman kedua ini ada satu permintaan, yaitu ringkasan materi. Misalnya ringkasan materi. Materi yang dibahas hari ini adalah bab 1 tentang shopping di supermarket. Kegiatannya adalah qiraah. Peserta membaca teks qiraah. Nah, seperti itu ya. Jadi Anda melaporkan. Anda membuat laporan kegiatan yang dilakukan dalam pembelajaran hari ini. Karena hari ini itu materinya adalah sosialisasi pembelajaran jarak jauh menggunakan aplikasi Google Meet.
Nah, misalnya kalau hari ini itu adalah sosialisasi pembelajaran jarak jauh, mapel. Mapel bahasa Arab menggunakan Google Meet. Kalau sudah dituliskan ringkasan materinya, langsung dikirim, klik. Nah, ini jawaban Anda sudah terekam. Selesai daftar hadir hari ini. Setiap pembelajaran lakukan absensi. Jangan sampai tidak terekam absennya. Itu tentang absen. Saya kira pembelajaran hari ini seperti itu. Setelah ini saya akan share lembar absensinya. Silahkan lakukan absen. Absensinya sebentar lagi saya bagi di grup ya. Lakukan ya. Ya Pak, kok gak ada Pak? Kenapa Alia? Absennya belum saya share, sebentar lagi saya share. Saya kasih kesempatan waktu untuk melakukan absen hari ini dan saya cukupkan dulu meeting kita hari ini. Dan jika ada pertanyaan, 1 atau 2 pertanyaan silahkan sebelum saya tutup. Pada pertemuan minggu depan kita lakukan meeting dulu barang 10-15 menit. Kemudian kita lanjutkan praktek atau pembelajaran prakteknya sesuai dengan arahan saat meeting. Lalu nanti kita kita berikan link pengumpulan tugasnya pada hari itu. Misalnya besok minggu depan itu tugasnya adalah membaca qiraah, maka harus ada produk yang dikirimkan berupa rekaman audio, rekaman kalian, rekaman suara saja, bukan video ya, suara saja, suara tentang materi yang dibaca. Tadi kalau babnya itu bab shopping, ya nanti itu qiraah bab itu yang kamu kumpulkan. Sesuai besoklah ya materi saya sampaikan. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Pak, Ya. tadi soal absen gimana Pak? Kurang paham. Absen lakukan setiap pembelajaran pada saat pelajaran berlangsung pada hari itu. Misalnya hari ini ya, pelajaran bahasa Arab. Kamu absen di absen online yang tadi saya jelaskan, absen online-nya. Setiap setiap jam bahasa Arab, absen online. Lakukan absen online. Absennya dilakukan boleh setelah pelajaran karena sesuatu hal misalnya lupa atau karena kuota habis, boleh setelah absen, boleh dilakukan absen. Nggak apa-apa, silahkan. Sudah cukup? Baik, kalau sudah cukup, saya ucapkan terima kasih dan marilah kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum ila liqa fil usbu'il qadim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.